Hancurnya Istana Darah, bagian 3. Terkejutlah Tapak Biru, sedang Panji Kenanga melengak terpaku di tempatnya. Keduanya tak habis pikir, bagaimana orang buta ini mengetahui kalau lawannya mengeluarkan dan memegang senjata? Meskipun buta, namun saat itu tidaklah terlalu sulit bagi si botak mata buta untuk mengetahui bahwa Tapak Biru telah mengeluarkan senjata. Sinar terakhir matahari yang merambas dari barat telah menimpa seruling yang terbuat dari perak. Sinarnya memantul dan memijar ke muka si botak. Sekalipun buta, tapi pijaran sinar itu masih dapat dirasakan oleh urat-urat saraf di belakang matanya. Cuma, tentu saja dia tidak jelas senjata apa yang ada di tangan lawan saat itu. Tanpa pedulikan ejekan lawan, Tapak Biru merentangkan kedua kakinya, mengalirkan tenaga dalam ke perut dan mendekatkan ujung seruling ke bibirnya. Terdengar suara seruling mengalun, mula-mula perlahan lalu makin keras dan makin merdu. Si botak bergerak-gerak sepasang matanya yang buta. Baik dia maupun Panji Kenanga, sama-sama tercekat dengan alunan suara seruling itu. Namun tanpa disadari oleh Panji Kenanga, lambat laun kepalanya menjadi pusing dan berat sedang pemandangannya mulai berbinar-binar. Lututnya goyah dan tubuhnya perlahan-lahan jatuh duduk di tanah. Sebaliknya, si botak mata buta masih juga berdiri tak bergerak di tempatnya. Keningnya mengernyit. Ada kelainan dirasakannya pada denyutan nadinya serta aliran darahnya. Namun di mulutnya tersungging satu senyuman. Setelah menutup jalan pendengarannya, dia pun membuka mulut. Tapak Biru, sejak kapan kau memiliki suling itu? Pasti itu senjata curian? Heh, bagusnya kau mengamen masuk kampung keluar kampung, pasti kau bakal mengantongi banyak uang. Tapak Biru tidak pedulikan ejekan lawannya. Tiupan serulingnya semakin keras dan tambah merdu. Ah, nyanyianmu dari itu ke itu juga, Tapak Biru. Bosan telingaku mendengarnya, kata si botak mata buta. Lalu diputarnya tangannya di udara 7 kali berturut-turut. Pada akhir putaran tangan yang ke-7, maka terdengarlah suara menderu seperti suara angin puting beliung. Mula-mula perlahan, makin lama makin keras hingga menelan suara tiupan seruling Tapak Biru. Betapapun Tapak Biru memperkeras tiupan serulingnya, tetap saja tak terdengar dalam bisingnya suara angin yang diciptakan si botak mata buta. Malah kini kelihatan si muka biru tubuhnya bergetar dan pakaian serta rambutnya melambai-lambai, sedang Panji Kenanga yang tadi terduduk di tanah, begitu suara seruling lenyap, baru dia kembali sadar diri dan cepat bangkit. Namun begitu berdiri, angin puting beliung itu membuatnya terhuyung-huyung. Pemuda ini mengerahkan tenaga dalamnya. Tetap saja tubuhnya bergetar dan lututnya sampai goyah. Cepat-cepat dia mendekati sebuah pohon dan bersandar di situ. Putus asa dan jengkel, Tapak Biru hentikan tiupan seruling peraknya. Bangsat botak ini terlalu lihai bagiku. Di lain hari saja kelak aku bakal menyelesaikan urusan dengan dia, gerutu Tapak Biru dalam hati. Hai, gendut pendek, kenapa kau berhenti main suling? Tanya si botak mata buta. Sayang aku tak punya waktu banyak untuk melayanimu, sahut Tapak Biru berdalih. Hari ini masih kuberi kesempatan padamu untuk bernapas beberapa lama lagi. Kelak walau bagaimana, nyawa anjingmu akan kutagih untuk melunasi hutang jiwa kematian adikku. Si botak tertawa gelak-gelak. Patut diketahui, sampai saat itu 10 keping uang emas masih menempel di atas batok kepalanya yang plontos. Kau memang pandai bersilat lidah. Tak apalah, kau boleh pergi, tapi berikan dulu suling curianmu itu padaku. Jangan tamak jadi manusia, damprat Tapak Biru. Suling ini akan kuberikan padamu jika kau sudah kubunuh. Sebagai temanmu dalam liang kubur. Si botak usap-usap dagunya dan berkata, kalau begitu kau boleh pilih, Tapak Biru. Tinggalkan suling itu atau tinggalkan nyawamu. Botak, jangan melantur, hari sudah mau malam, tak banyak waktu untuk mendengarkan celotehanmu. Selesai berkata begitu, Tapak Biru cepat-cepat memutar tubuh hendak berlalu. Di belakangnya terdengar si botak berseru, suling atau nyawamu, gendut. Dikejap itu juga, si botak sudah berada di hadapan Tapak Biru, menghadang larinya. Tapak Biru berkelebat ke jurusan lain. Namun lebih cepat dari itu, si botak sudah menghadang pula di depannya. Sekali lagi dia melesat ke samping, sekali lagi pula si botak muncul menghadang di hadapannya. Dihalangi begitu rupa, Tapak Biru jadi marah sekali tapi juga bingung melihat kehebatan lawan. Dia menerjang dengan menghujamkan suling perak ke arah kening lawan. Yang diserang begitu merasakan datangnya angin serangan ke arah kepalanya, cepat menunduk lalu menggerakkan kedua tangannya serentak. Yang kiri memukul dada Tapak Biru sedang yang kanan menyentakkan seruling perak.
Tapak biru terpekik kesakitan. Di samping itu, dia juga terkejut karena suling perak di tangan kanannya tiada lagi, sedang di depannya si botak mata buta tertawa gelak-gelak. Masih inginkan suling ini? Ambillah, kata si botak seraya bolang-balingkan suling perak yang kini berada dalam genggamannya. Tapak biru mendengus dan membantingkan kaki ke tanah lalu meninggalkan tempat itu, diantar suara tertawa mengekeh si botak. Selagi Panji Kenanga menyaksikan hal itu dengan menahan tawa, tiba-tiba si botak berkelebat dan tahu-tahu Panji Kenanga merasakan satu pukulan keras menghantam belakang kepalanya. Tak ampun lagi, murid Brahmana Lokapala dari Gunung Raung ini roboh dan pingsan. Ketika Panji Kenanga sadarkan diri, didapatinya hari telah malam. Keadaan sekitarnya gelap gulita. Tiupan angin dingin sekali menusuk tulang-tulangnya. Di kejauhan sesekali terdengar suara burung hantu, membuat suasana serasa mengerikan. Perlahan-lahan pemuda ini berdiri. Dirabanya bagian belakang kepalanya yang terasa mendenyut sakit. Dia terkejut sewaktu satu bayangan putih besar bergerak di sampingnya. Ketika dia berpaling, ternyata adalah kuda kesayangannya, Angin Salju. Panji tersenyum dan menarik napas lega. Dijentikannya tangannya memberi tanda. Binatang itu datang mendekat. Panji Kenanga langsung naik ke punggung Angin Salju. Sambil mengusap leher kuda ini dia berkata, "Bawa aku keluar dari tempat celaka ini, sobat." Seakan mengerti akan maksud tuannya, Angin Salju melompat dan lari meninggalkan tempat itu. Tak lama kemudian binatang ini sudah menempuh sebuah jalan kecil yang menuju ke sebuah bukit. Dalam kencangnya lari Angin Salju, Panji Kenanga merasakan sesuatu menggandul di leher serta memukul-mukul dadanya. Sebenarnya hal itu terasa sejak tadi, namun karena pemuda ini hanya memikirkan peristiwa yang barusan dialami, maka hal itu tak terperhatikan olehnya. Panji Kenanga menunduk memperhatikan dadanya. Terkejutlah pemuda ini. Tangan kanannya menyentak tali kekang kuda hingga Angin Salju dengan serta-merta hentikan larinya. Pada sehelai benang yang terkalung di lehernya, menggandul sebuah benda putih panjang yang bukan lain adalah seruling perak yang telah dirampas si botak mata buta dari tangan tapak biru. "Bagaimana benda ini bisa tergantung pada leherku?" tanya Panji Kenanga pada diri sendiri. Digerakkannya tangannya. Sekali renggut, putuslah benang penggantung seruling. Panji menimang-nimang benda itu beberapa lama dan berpikir-pikir. Tak dapat disangsikan lagi, tentu si botak mata buta yang punya kerja. Mula-mula orang aneh itu memukul kepalanya hingga pingsan. Dalam keadaan pingsan, lalu dia menggantungkan seruling perak di lehernya. Tapi mengapa hal itu dilakukannya? Muncul lagi pertanyaan baru dalam hati si pemuda. Dan pertanyaan ini tak kunjung dapat dijawabnya. Panji memandang ke langit. Bintang-bintang bertaburan berkelap-kelip. Bulan sabit muncul di balik sekelompok awan. Si pemuda meneliti suling perak di tangan kanannya itu. Pada waktu itulah dilihatnya segulung kertas pada ujung sebelah bawah. Segera gulungan kertas ini dicabutnya. Ketika dibuka, di dalamnya ternyata ada beberapa baris tulisan yang berbunyi, "Pembalasan harus dilakukan. Tapi akal pikiran harus diutamakan. Kutitipkan suling perak padamu. Bertemu pemiliknya, harap serahkan." Walaupun di bawah tulisan itu tidak tertera tanda atau nama pembuat surat, namun Panji Kenanga sudah bisa menduga bahwa surat itu dibuat oleh orang botak yang lihai itu. 2 kali orang itu memberi nasihat agar mempergunakan akal pikiran bila dia hendak melakukan pembalasan. Pertama dalam nyanyian pada pertemuan waktu hujan lebat dan kedua dalam surat tersebut. "Kalau begitu, besar kemungkinan dugaanku meleset," kata Panji dalam hati. Agaknya dia bukan kaki tangan atau bergundal istana darah. Kembali Panji menimang-nimang suling perak itu. Siapakah gerangan pemilik sebenarnya benda itu? Mengapa justru si botak mata buta menitipkannya padanya? Akhirnya Panji menyelipkan suling tersebut di balik pinggang pakaiannya lalu melanjutkan perjalanan tanpa memperdulikan lagi kemana Angin Salju membawanya. Tak selang berapa lama, di kejauhan kelihatan kelap-kelip nyala api. "Sobatku, larilah ke arah nyala api itu. Di sana pasti ada sebuah desa atau kampung. Kita bisa istirahat di sana malam ini," bisik Panji Kenanga. Angin Salju mengeluarkan suara seperti melenguh, tanda dia mengerti betul apa yang dimaksudkan tuannya. Dan binatang ini lebih mempercepat larinya. Kampung Warnasari sebenarnya tak tepat lagi disebut sebagai kampung karena jumlah rumah yang ada di situ banyak sekali. Di samping itu, terdapat pula 3 buah jalan besar serta jalan-jalan kecil. Lebih tepat kiranya bila mana Warnasari dikatakan sebagai sebuah kota kecil. Malam itu, Warnasari diliputi kesunyian.
Namun kesunyian sekali ini jauh berbeda dengan kesunyian seperti biasanya. Kesunyian kali ini adalah kesunyian yang dipaksakan oleh keadaan. Dan keadaan itu dibuat oleh sekelompok orang-orang yang saat itu berada di kedai paling besar di Warnasari. Dalam kedai itu, suasana biasanya ramai. Suara orang-orang yang asyik mengobrol sesekali dipecahkan oleh gelak tawa berderai. 3 orang laki-laki berpakaian serba hitam dan bertampang bengis duduk di tengah kedai. Mereka inilah yang membuat suasana tidak seperti biasanya lagi. Tak ada yang berani bicara keras, apalagi tertawa. Di atas meja di hadapan mereka, terhidang segala macam makanan yang enak-enak serta minuman yang lezat-lezat. Demikian banyaknya makanan dan minuman itu hingga 2 buah meja terpaksa digabung menjadi satu. Pemilik kedai, seorang laki-laki tua bernama Ki Sepuh Bawean, berdiri di sudut kedai dengan muka seputih kertas, lutut gemetar. 3 orang pelayan berdiri di sampingnya. Seperti pemilik kedai, para pelayan ini pun berada dalam ketakutan yang amat sangat. Sebelumnya kedai itu dipenuhi oleh selusin tamu. Namun begitu 3 manusia ini masuk, para tamu yang ada di situ cepat-cepat membayar makanan dan minuman masing-masing lalu keluar dari kedai. Bahkan ada di antara mereka yang belum sempat mencicipi makanan ataupun minuman, namun karena khawatir, cepat-cepat saja berlalu. 3 tamu berpakaian serba hitam melahap makanan di atas meja laksana singa-singa buas yang telah berhari-hari tidak makan. Di pintu belakang kedai, 3 orang berseragam hitam lagi tampak berdiri, sedang di pintu depan, 5 orang dengan pakaian yang sama tampak berjaga-jaga sambil bertolak pinggang dan menghisap rokok. "Hai Bawean," sentak salah seorang dari 3 laki-laki yang tengah makan dalam kedai. "Bawa ke sini 1 kendi tuak baru untukku." Dengan tergopoh-gopoh, pemilik kedai meninggalkan tempatnya, kemudian muncul kembali membawa sebuah kendi berisi tuak. Minuman ini diletakkannya dengan sangat hati-hati di atas meja lalu kembali ke tempatnya semula di sudut kedai, menunggu perintah selanjutnya. Lama juga anak-anak pergi memanggil kepala kampung itu, kata salah seorang yang duduk melahap makanan. Namanya Ronggo Karapan, dia adalah kepala dari 2 orang yang berpakaian serba hitam itu. Pimpinan gerombolan rampok yang paling ditakuti di daerah sekitar Hulu Kali Bedadung. 2 orang yang ikut makan bersamanya adalah orang-orang kepercayaannya alias tangan kanannya yang masing-masing bernama Randu Wongso dan Tali Wongso. Keduanya kakak beradik. Dulunya Randu Wongso dan Tali Wongso merupakan pimpinan rampok yang malang melintang sepanjang Kali Bedadung. Dalam masa yang sama di daratan, Ronggo Karapan bersama beberapa anak buahnya melakukan kejahatan yang serupa. Pada suatu kali, terjadilah pertemuan yang tidak disangka-sangka antara 2 kelompok penjahat itu. Pertempuran tak dapat dihindarkan, namun Ronggo Karapan memiliki ilmu silat yang lebih tinggi dibandingkan dengan 2 bersaudara itu. Tali Wongso dan Randu Wongso berhasil dikalahkannya dan sejak itu Ronggo Karapan menjadi pimpinan dari gabungan 2 kelompok penjahat itu. Meskipun 2 bersaudara Wongso itu pada dasarnya menanam dendam kesumat terhadap Ronggo Karapan, namun mereka menyadari adalah mencari mati jika mereka berani melakukan sesuatu selagi ilmu kepandaian mereka jauh di bawah Ronggo Karapan. Di kejauhan terdengar derap kaki kuda. "Itu pasti anak-anak," kata Randu Wongso. Ronggo Karapan menyeringai. "Kali ini kepala kampung itu harus dihajar habis-habisan. Biar dia tahu rasa," kata pemimpin rampok itu lalu memandang ke pintu. Saat itu di luar kedai, suara rentak kaki kuda terdengar semakin dekat. 5 anak buah rampok yang tegak di ambang pintu memandang ke ujung jalan. Tak selang berapa lama dari tikungan di ujung jalan, muncullah seekor kuda putih berikut penunggangnya. Mendekati kedai itu, si penunggang memperlambat lari kudanya. Di depan kedai, dilihatnya hampir seluruh kuda tertambat, sedang di ambang pintu, 5 orang berpakaian serba hitam dan rata-rata bertampang buas tegak berjejer, membuat hatinya kurang enak dan curiga. Si penunggang kuda yang bukan lain adalah Panji Kenanga berpikir sejenak. Lalu menghentikan angin salju di depan kedai dan melompat turun. Perutnya sangat lapar dan memang dia mesti berhenti di situ, karena malam buta begini di mana pula akan mencari kedai lain yang masih buka. Dia tengah melangkah ke pintu kedai ketika salah seorang dari 5 manusia yang tegak menghadang di pintu masuk menegurnya. "Orang muda, putar langkahmu. Tak satu orang pun boleh masuk ke dalam." Panji Kenanga berpaling dan memandang muka orang itu. "Memangnya ada apa?" tanya si pemuda. "Tak usah banyak bacot," sentak kawan rampok yang satu lagi. "Masih untung kau disuruh pergi baik-baik. Kalau cuma roh busukmu yang disuruh minggat sedang tubuh anjingmu tinggal di sini, baru kau tahu rasa." "Oh, kalau begitu, itu lain ceritanya, sobat,"
mata Panji Kenanga seraya tersenyum. Dia sudah maklum kini dengan manusia-manusia macam apa sebenarnya dia sedang berhadapan. Acuh tak acuh, dia meneruskan langkahnya menuju pintu kedai. Kurang ajar, dikiranya kita ini siapa? Rampok yang membentak melompat ke hadapan Panji Kenanga seraya bacokan goloknya ke kepala pemuda ini. Si pemuda cepat menyingkir. Golok yang menderu menembus udara kosong terus menghantam dinding kedai. Hai, ada apa ribut-ribut di luar sana? Terdengar bentakan Ronggo Karapan dari dalam kedai. Kedua pembantunya segera berdiri dan melangkah ke pintu. Ada apa di sini? Tanya Randu Wongso. Pemuda kurang ajar ini hendak memaksa masuk ke dalam kedai, jawab salah seorang perampok. Bah, kukira ada apa? Hanya seekor monyet kesasar, kalian ribut-ribut macam orang keblinger, kata Tali Wongso lalu kembali masuk ke dalam. Sementara itu, sambil bertolak pinggang, Randu Wongso menatap si pemuda asing dan bertanya dengan kasar. Pemuda hina Dina, kau siapa? Namaku Panji Kenanga. Aku tidak mengerti mengapa aku tidak boleh masuk ke dalam kedai. Toh kedai ini bukan punya nenek moyangnya. Randu Wongso tersenyum buruk lalu berkata, kau tidak mengerti. Jadi mau ku bikin mengerti? Dia berpaling pada 5 orang anak buahnya yang ada di halaman kedai. Hajar monyet alas ini sampai dia mengerti. Serempak dengan itu, kelima orang perampok tersebut menerjang menyerang Panji Kenanga. Namun gerakan mereka terhenti, karena saat itu dari dalam kedai terdengar seruan Ronggo Karapan. Randu, biarkan monyet alas kesasar itu masuk. Aku mau lihat tampangnya. Melihat orang-orang di situ tak jadi turunkan tangan jahat mengeroyoknya karena ada yang berteriak dari dalam. Panji Kenanga segera dapat menduga. Siapapun adanya orang yang barusan berseru, dia pastilah pemimpin dari keseluruhan manusia-manusia jahat yang ada di tempat itu. Panji Kenanga tersenyum pada orang-orang yang ada di sekelilingnya dan berkata, nah, apa kataku? Kedai ini bukan milik nenek moyang kalian, kan? Buktinya pemimpin kalian sendiri yang mengundangku masuk. Abis berkata begitu, dengan lenggang kangkung Panji Kenanga melangkah masuk ke dalam kedai. Satu hal yang tak terduga terjadi sewaktu pemuda ini baru saja masuk 2 langkah ke dalam kedai. Sebuah benda melayang pesat ke arah kepalanya. Saking cepatnya benda itu melesat, Panji Kenanga tak sempat mengenali benda apa adanya, namun dengan cekatan dia menundukkan kepala dan berhasil mengelakkan hantaman benda tersebut. Sesaat kemudian, di belakangnya terdengar suara benda tadi pecah berantakan. Pemuda ini melirik, ternyata sebuah gelas besar yang telah dilemparkan ke kepalanya. Yang melempar adalah lelaki yang duduk mengangkat kaki di belakang meja makan di tengah kedai, bermata merah buas, bercambang bauk, dan berbibir tebal. Dialah Ronggo Karapan. Bagus, sanggup juga kau mengelak, ya, kata si kepala rampok sambil menyeringai. Sekarang coba elakkan yang ini. Kedua tangannya yang bertelapak tebal dan berjari-jari besar digebrakkan ke atas meja. Hebatnya, 5 buah piring berisi makanan dan 3 buah gelas di atas meja itu laksana anak panah lepas dari busurnya, melesat ke arah 8 bagian tubuh Panji Kenanga. Kaget murid Brahmana Lokapala itu bukan main. Tidak disangkanya pemimpin rampok tersebut memiliki kepandaian begitu hebat. Dengan gesit, Panji Kenanga cabut suling perak dari balik pinggangnya. Lalu terdengar suara, terang, terang, sampai 8 kali berturut-turut. 5 buah piring dan 3 gelas berhamburan pecah ke lantai. Kini Ronggo Karapan yang ganti terkejut. Sobat mata merah, ini ku kembalikan seranganmu, seru Panji Kenanga tiba-tiba. Si pemuda hantamkan kaki kanannya ke lantai kedai. Puluhan pecahan piring dan gelas yang ada di lantai, laksana daun kering dihembus angin, menderu menyambar ke arah pemimpin rampok Kali Bedadung itu. Saking kagetnya melihat kejadian yang sebelumnya tak pernah disaksikannya itu, Ronggo Karapan sampai keluarkan seruan tertahan. Namun dia tahu kalau bahaya mengancam. Kedua tangannya turun dengan cepat ke bawah dan di lain kejap, dia telah mengangkat meja makan besar itu ke atas untuk melindungi tubuhnya. Puluhan beling pecahan gelas dan piring menancap pada papan meja. Belasan lainnya bertebaran lewat di sampingnya. Dapat dibayangkan bagaimana kalau puluhan pecahan kaca itu menancap di kepala dan tubuh Ronggo Karapan. Orang muda, terima kasih atas serangan balasanmu, kata si kepala rampok keren. Kau menang. Dan terimalah hadiah kemenanganmu ini, terdengar suara Ronggo Karapan tertawa dari balik meja. Di lain ketika, tiba-tiba meja yang besar yang terbuat dari kayu jati dan beratnya tidak kurang dari 70 kati itu dilemparkannya ke arah Panji Kenanga. Meja itu menderu dahsyat laksana dihantam topan. Panji Kenanga tampak tak bergerak di tempatnya.
3 jengkal lagi meja besar itu akan melabraknya. Pemuda ini angkat kedua tangannya menangkap 2 dari 4 kaki meja. Lalu dengan gerakan seperti seorang main akrobat, meja yang berat itu diletakkannya baik-baik ke lantai tanpa menimbulkan suara sedikit pun. Semua mata memandang hampir tak berkedip pada pemuda itu. Keadaan dalam kedai jadi sunyi senyap. Di ujung kiri, pemilik kedai berdiri dengan tubuh menggigil. Apa yang disaksikannya tadi sungguh membuatnya kagum luar biasa, tetapi sekaligus juga membuatnya ketakutan. Kalau 2 orang berilmu tinggi baku hantam dalam kedainya, pastilah segala perabotan yang ada di situ akan porak-poranda. Bahkan bukan mustahil kedainya akan amblas roboh. Di luar, terdengar derap kaki kuda. Tak lama kemudian, 3 orang berpakaian hitam masuk ke dalam kedai menggiring seorang lelaki tua berambut putih, berpipi cekung dan melangkah terbungkuk-bungkuk. Ronggo Karapan tidak acuhkan orang-orang yang masuk ini. Dia memandang tak berkedip pada Panji Kenanga. Otaknya jalan, ilmunya tinggi, membatin Ronggo Karapan. Kalau tenaganya dapat kupergunakan, seumur hidup aku bakal enak ongkang-ongkang kaki. Kepala rampok itu tersenyum. Sobat muda, katanya seraya melambaikan tangan kiri. Antara kita tak ada saling sengketa apa-apa. Lupakan cara berkenalanku yang agak kasar tadi. Dia lalu berpaling pada pemilik kedai dan memerintah, "Bawean, siapkan makanan dan minuman yang paling lezat dan hidangkan pada pemuda ini. Cepat." Tanpa banyak bicara, dengan ketakutan Ki Sepuh Bawean segera lakukan apa yang diperintahkan Ronggo Karapan. "Sobatku, kau duduklah tenang-tenang di kursi sana, nanti kita bicara lagi," kata si kepala rampok. Sementara itu, Randu Wongso datang melapor. "Pemimpin, anak-anak sudah membawa kepala kampung kemari." Ronggo Karapan berpaling. Dia memandang pada lelaki tua berambut putih yang berdiri dengan muka pucat pasi dan gemetaran di hadapannya. "Lawang Kuning," kata Ronggo Karapan menyebut nama kepala kampung Warnasari itu. "Ingat apa yang kuperintahkan tempo hari?" Kepala kampung itu mengangguk berulang-ulang. Jawab, dengan mulut, Hardik Taliwongso dan tangannya bergerak menjambak rambut orang tua itu hingga dia merintih kesakitan. Aku ingat, Ronggo." Lawang Kuning akhirnya membuka mulut sambil mengernyit kesakitan karena rambutnya masih dijambak keras oleh Taliwongso. "Bagus. Kalau ingat, mengapa tidak kau laksanakan?" "Sulit, Ronggo, sulit. Orang kampung mana ada yang punya uang dan perhiasan. Kami di sini miskin semua. Sulit atau tidak, aku tidak peduli. Miskin atau kaya, aku tidak mau tahu," damprat Ronggo Karapan. Randu Wongso ikut menghardik. "Dulu kowe bilang bersedia melaksanakan. Mengumpulkan semua harta benda perhiasan orang-orang di sini. Sekarang banyak dalihmu, tua bangka. Penduduk di sini rata-rata punya sawah ladang, ternak. Yang bicara kini adalah Taliwongso. Rumah mereka bagus-bagus. Mustahil tidak punya uang dan perhiasan." Ronggo Karapan geleng-geleng kepala dan tepuk-tepuk pipi kempot Lawang Kuning. "Kalau tidak ingat persahabatan kita dulu, aku sudah pisahkan kepala dan badanmu, Lawang. Justru kalau masih menganggap aku sahabat, mengapa kau lakukan tindakan jahat terhadapku? Dan terhadap penduduk Warnasari yang tidak berdosa, tak punya apa-apa." Lawang Kuning memberanikan diri menyahuti. Kepala rampok itu tertawa gelak-gelak. Tiba-tiba suara tawanya berhenti. Dan plak, satu tamparan mendarat di muka kepala kampung tua itu. Lawang Kuning jatuh tergeletak di lantai. Pemandangannya berkunang-kunang. Pipinya sakit bukan main. Dia merasakan darah mengalir di sela bibirnya yang pecah. "Hajar dia sampai konyol," perintah Ronggo Karapan pada anak-anak buahnya. Lalu dia duduk ke sebuah kursi. Yang pertama sekali turun tangan adalah Randu Wongso. Kaki kanannya menendang punggung kepala kampung yang masih terduduk nanar di lantai. Bukek, tendangan mendarat di punggung Lawang Kuning. Orang tua ini menjerit mengenaskan. Tubuhnya mencelat menghantam dinding kedai sebelah kamar lalu tergeletak ke lantai. Dari mulutnya terdengar suara erangan. Lalu diam. Entah pingsan, entah mati. Sesosok tubuh melompat ke hadapan Randu Wongso. "Bangsat, kau mau apa?" sentak Randu Wongso ketika melihat ternyata Panji Kenanga yang menghadangnya. "Mau mematahkan kakimu yang tadi dipakai menendang," jawab Panji Kenanga geram. "Sobat, jangan jadi orang tolol," berseru Ronggo Karapan. "Aku sudah punya rencana bagus untukmu. Biarkan saja tua bangka itu konyol. Tidak sekarang, lusa pun dia akan mampus juga." Panji Kenanga menyeringai. Kalaupun orang tua ini mati, maka harus ada yang mengantarkannya ke akhirat. Lalu secepat kilat, Panji Kenanga kirimkan satu jotosan ke dada Randu Wongso. Yang diserang terkejut tak menyangka.
Masih untung dia tidak ayal dan sempat mengelak. Perkelahian tak dapat dihindarkan lagi di dalam kedai itu. Semula, Ronggo Karapan hendak membentak menyuruh hentikan perkelahian itu. Namun selintas pikiran muncul dalam benaknya. Dengan adanya perkelahian itu, dia akan dapat melihat sampai di mana kehebatan pemuda asing yang menurut rencananya hendak dijadikan tangan kanannya itu. Baru berkelahi 5 jurus, Randu Wongso sudah terdesak. Ini membuat perampok tersebut penasaran sekali. Selama ini, belum ada orang lain yang dengan tangan kosong sanggup mendesaknya begitu rupa kecuali pemimpinnya. Didahului satu bentakan garang, Randu Wongso berkelebat gesit mengirimkan serangan-serangan berantai selama 3 jurus berturut-turut. Tampaknya Randu Wongso menjadi nekat. Panji Kenanga berlaku hati-hati. Dengan mengandalkan ilmu meringankan tubuhnya yang sudah mencapai tingkat tinggi, pemuda ini berkelebat kian kemari sehingga tak satu pun serangan lawan mengenai tubuhnya. Di lain pihak, setiap ada kesempatan, Panji Kenanga tidak lupa untuk melancarkan serangan balasan yang cukup membuat Randu menjadi repot. Setelah berlalu beberapa jurus, Panji mulai melihat kelemahan-kelemahan ilmu silat lawan. Pada satu kesempatan yang paling baik, murid Brahmana Lokapala itu keluarkan jurus yang disebut sekuntum bunga menebar harum. Kedua tangannya membuat gerakan berputar, terpentang ke samping laksana kitiran. Randu Wongso merundukkan kepala melihat serangan aneh itu lalu susupkan satu jotosan ke bagian bawah tubuh lawan yang lowong. Namun rampok ini kalah cepat. Tepi telapak tangan kiri Panji Kenanga mendarat lebih dulu di kuduknya, membuat Randu Wongso tersaruk ke muka, hampir jatuh terjerembab di lantai kedai. Randu Wongso menggeram sakit, tengkuknya kelihatan gembung merah. Ketika dia berdiri kembali, tampak miring. Sepasang bola matanya seperti bernyala-nyala. Kedua tinjunya terkepal. Bangsat, kalau aku tidak dapat memuntir batang lehermu, biar aku berhenti jadi orang. Randu Wongso sudah siap untuk menerjang Panji Kenanga. Namun saat itu dari arah pintu terdengar suara tawa bergelak. Suara tawa ini membuat semua orang seperti disirap, tertegun di tempat masing-masing. Yang sudah mampus kalau bisa ingin hidup kembali. Kenapa yang masih hidup kepingin berhenti jadi orang? Kalau tidak sinting, pasti sedang. Ketika semua orang memandang ke pintu, mereka melihat seorang pemuda berambut gondrong memasuki kedai dengan langkah seenaknya dan sambil cengar-cengir. Hebatnya lagi, di bahu kirinya dia memanggul sesosok tubuh perempuan muda berpakaian merah yang robek-robek di beberapa tempat hingga menyembulkan kulitnya yang putih mulus. Si pemuda melangkah ke sebuah meja di sudut ruangan. Diturunkannya tubuh perempuan yang dipanggulnya lalu didudukkannya di atas kursi. Semua orang jadi terkesiap ketika menyaksikan wajah perempuan muda itu. Cantik sekali, tapi sepasang matanya terpejam, bibirnya berwarna biru. Sedang tidur, pingsan atau tertotokkah dia, demikian setiap orang menduga-duga. Pemuda itu memandang berkeliling, meskipun ketika akan masuk tadi dia mengumbar tawa dan ucapan lantang. Namun setelah sampai di dalam, dia seperti acuh tak acuh saja dengan segala apa yang terjadi di situ. Dia memandang berkeliling sekali lagi lalu menghentikan pandangannya pada orang tua bermuka pucat di seberang sana. "Bapak, kau pemilik kedai ini?" tanya si pemuda. Ki Sepuh Bawean mengangguk. "Agak takut-takut, aku perlu kain untuk menutup tubuh gadis ini. Di samping itu, perutku juga keroncongan." Ki Sepuh Bawean memandang pemuda itu seketika. Dalam hatinya dia berpikir, apakah manusia yang satu ini orang benar atau bangsa sedang brengsek pula yang bakal menambah huru-hara di kedainya. Kemudian dia memandang pula pada gadis berbaju merah yang duduk terpejam. Pakaiannya kotor dan robek-robek. Salah satu robekannya demikian besar hingga pangkal payudaranya yang sebelah kiri kelihatan tersingkap dengan jelas. "Pak Tua, lekaslah. Aku tak punya waktu banyak makan angin di kedaimu ini. Pertolonganmu pasti tak akan kulupakan." Ki Sepuh Bawean hendak beranjak dari tempatnya. Namun Ronggo Karapan memberi isyarat dengan lambaian tangan agar pemilik kedai itu tetap di tempat semula. Sambil menimang-nimang sebuah paha ayam goreng, Ronggo Karapan bertanya, "Orang asing, kau siapa?" "Maaf, aku datang kemari bukan untuk berbincang-bincang," jawab si pemuda lalu duduk di samping gadis baju merah yang pingsan. Tentu saja semua orang jadi terkesiap mendengar jawaban pemuda tak dikenal itu. Ronggo Karapan sendiri kelihatan marah tampangnya dan duduk ternganga. Tambah lagi satu orang edan di kedai ini. Tali Wongso membuka mulut. Si pemuda tak ambil peduli ucapan itu. Dia berpaling pada pemilik kedai, dan berkata lagi, "Pak, tolong berikan apa yang kuminta." Ki Sepuh Bawean jadi serba salah dan tak tahu apa yang akan dilakukan. Jika dia memenuhi permintaan pemuda itu,
maka dia bakal mendapat hajaran dari Ronggo Karapan dan anak-anak buahnya. Sebaliknya, jika dia tidak menolong, hati kecilnya merasa kasihan terhadap tamu muda tersebut yang kelihatannya memang letih, apalagi menyaksikan keadaan gadis yang duduk di kursi. Akhirnya, pemilik kedai itu cuma bisa angkat bahu. Pemuda rambut gondrong itu berdiri. "Aku tak salahkan engkau kalau takut pada manusia itu," katanya sambil menuding dengan ibu jari tangan kiri ke arah Ronggo Karapan. "Jangankan engkau, gorila pun pasti akan kabur melihatnya." Selama hidupnya, baru kali itu Ronggo Karapan dihina orang demikian rupa, apalagi di depan orang banyak dan di muka hidung anak buahnya sendiri. Tangan kanannya menggebrak meja hingga kayu meja pecah-pecah. Dia berdiri dengan tangan kiri diletakkan di pinggang.